Pegang dulu ini, saya ada telepon. Halo, ada apa? Maaf Bu, saya ganggu Bu Anggun. Tapi di klinik lagi ada masalah Bu sekarang. Masalah apa? Ada alat yang tiba-tiba rusak saat dipakai treatment pelanggan Bu. Terus? Wajah pelanggan jadi kena efeknya. Pelanggannya jadi marah-marah. Katanya mau ketemu sama pemilik klinik. Kalau sampai nggak ketemu, dia bakal viralin dan laporin ke polisi. Ya ampun, kamu tuh kenapa nggak ngomong sama saya kalau alatnya rusak? Ini kalau kayak gini kan jadi saya yang direpotin. Gimana sih kamu? Kan beberapa waktu lalu kami sudah infokan ke Bu Anggun tentang alat yang sering error. Tapi Bu Anggun bilangnya pakai aja alat itu sampai rusak. Terus ada satu masalah lagi Bu. Apa lagi? Kita kedatangan orang pajak Bu. Hah? Orang pajak datang? Iya Bu, katanya dia mau nungguin Bu Anggun sampai datang ke klinik. Nggak peduli jam berapapun itu. Kita ke Jakarta sekarang. Ada hal penting apa sampai harus balik ke Jakarta? Ada masalah di klinik saya. Ada orang pajak mau datang. Terus di klinik alatnya rusak. Jadi saya harus menyelesaikan masalah ini semua. Kita ke Jakarta sekarang. Sini. Ayo. Ini kenapa nangis lagi sayang? Kenapa? Aku masih haus kayaknya. Gimana Gani, ini aja juga belum habis kok. Saya nggak mungkin lah ngasih yang satunya lagi. Sisa satu soalnya. Mereka berdua benar-benar abai menjadi orang tua. Kasihan Agni. Diasuh sama orang tua yang kurang peduli sama dia. Dede bayinya sama Safa aja, Pak. Biar main sama Safa. Kasihan dedenya nangis terus. Kita harus ke Jakarta sekarang. Safa mau sama Dede Agni. Kan ada mamanya dari sini. Bisa jaga Dede bayi. Lagian juga kan mama Nuna ada asinya. Ya Allah, bahkan Safa harus memohon sampai segitunya hanya untuk bermain bersama Agni. Memangnya kenapa kalau misalnya Agni di sini sama aku, Kak? Kenapa Kakak sebegitunya? Melarang aku deket-deket sama Agni. Walaupun dengan kondisi yang sedang seperti ini. Aku ini tantenya, Kak. Tante kandungnya. Bahkan Agni juga minum susu ASI aku. Terus apa salahnya? Di mana salahnya? Saya bingung, Amun. Kamu. Kenapa kamu memisahkan Agni sama Nuna? Pokoknya saya nggak suka kalau Nuna megang Agni. Karena saya nggak mau anak saya dijadiin pelampiasan sama kamu. Saya nggak mau Agni dijadikan pelipur lara buat kalian berdua. Astagfirullahaladzim. Kakak tega banget ngomong kayak gitu sama aku. Salah lagi aja saya. Suami kamu nanya. Saya udah jawab dengan jujur. Saya nggak mau kamu menyentuh Agni. Karena saya nggak mau kamu menganggap Agni ini sebagai anak kamu. Karena kamu udah kehilangan anak kamu. Saya nggak mau itu terjadi. Cukup, Kak. Kakak keterlaluan sekali sampai bicara seperti itu. Aku sadar kok posisi aku siapa. Aku cuma tantenya Agni. Tapi gak ada salahnya kan aku menolong kakak. Gak usah berlebihan seperti itu, Kak. Amun, mulut kamu itu nggak pernah ditreatment ya? Kasar banget. Bukannya kamu berterima kasih sama Nuna. Nuna udah merelakan asinya untuk anak kalian. Tapi apa yang kalian lakukan? Astagfirullahaladzim. Saya jadi serba salah. Angun tetap keras kepala. Sementara Safa juga nangis terus. Dia minta Agni untuk ditinggal aja. Saya nggak peduli.
Agni ini anak saya berhak penuh atas Agni. Kalau memang kakak akan tetap maksa bawa Agni pulang ke Jakarta, jarak dari sini ke Jakarta itu jauh. Kakak cuma tinggal punya 1 botol ASI lagi. Kalau memang kakak sayang sama Agni, seharusnya kakak nggak egois seperti ini kan. Kakak nggak mementingkan gengsi kakak sendiri. Aku tantenya Agni dan kakak ibunya Agni. Aku khawatir sama Agni, seharusnya kakak jauh lebih khawatir sama Agni daripada aku. Yang diomongin Nuna itu benar. Agni ini pasti terus menangis sepanjang perjalanan nanti ke Jakarta. Dan itu akan merepotkan buat saya dan Anggun. Kalau sampai terjadi sesuatu sama Agni, dan masuk rumah sakit lagi, saya takut rahasia kami akan terbongkar. Dan semuanya akan tahu kalau Agni bukan anak kami. Saya juga nggak tega melihat Agni menderita. Dia haus dan lapar. Pasti dia merasa sangat gak nyaman. Anggun harus saya cegah supaya semua rencana kami tetap tersimpan rapi. Bener juga sih. Kalau bayi ini terus menangis panjang jalan dan kenapa-kenapa pasti aku yang kena. Bisa-bisa Poyebo marah dan malah curiga sama aku. Anggun, apa yang Nuna bilang itu benar. Saya takut nanti kalau Agni kenapa-napa. Dan kita juga udah gak ada stok ASI lagi. Tinggal 1. Jadi kalau nggak cukup gimana? Oke. Saya terpaksa. Tapi kalau sampai terjadi sesuatu sama Agni, saya nggak mungkin diam aja. Dan kamu harus tanggung jawab, nah. Aku janji aku akan merawat Agni dengan baik. Udah, kalian tenang aja. Sore ini saya pulang ke Jakarta. Kami juga gak akan macem-macem sama Agni. Tapi jagain. Udah jalan sana, daripada kena macet. Orang susun banget. Pokoknya saya jamin, Pak. Bapak nggak akan nyesel kalau beli senjata dari saya. Harus berapa kali saya bilang ke kamu? Saya tidak mau cari masalah dengan Gani. Saya masih sayang dengan nyawa saya. Tapi, Pak,